Perkenalkan, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya Dokter Muda Fariza, dan ini adik-adik saya mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga dari kelompok pengkaji lingkungan Eskulap KPLA FK Unair. Pada pagi menjelang siang hari ini, kami diberi kesempatan oleh segenap Bapak BPBD untuk memberikan materi terkait pertolongan medis pertama. Ini materinya penting sekali, baik dalam bencana maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena bantuan hidup dasar inilah yang bisa menyelamatkan orang-orang yang dalam keadaan gawat darurat. Jadi mungkin untuk pertolongan gawat darurat sendiri bisa di next. Jadi pertolongan gawat darurat itu sendiri apa gitu nggih? Pertolongan pertama yang kita lakukan kepada orang-orang yang roboh atau mengalami keadaan gawat darurat dan tidak sadar begitu nggih. Jadi gawat darurat itu apa sih sebenarnya? Gawat darurat itu seluruh kondisi yang berpotensi untuk menghilangkan nyawa seseorang atau kalau tidak ditolong akan menimbulkan kecacatan yang permanen gitu. Jadi itulah kenapa dibilang gawat darurat, karena harus ditolong dengan cepat dan tepat. Dengan bantuan hidup dasar ini harapannya baik ketika bencana maupun ketika kehidupan sehari-hari kita dapat memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa. Contoh-contoh gawat darurat ini selain bencana itu seperti misalnya ada serangan jantung, kemudian stroke. Pokoknya penyakit-penyakit yang biasanya di sekitar kita itu bisa ditolong dengan bantuan hidup dasar. Apalagi dengan adanya bencana seperti orang setelah tenggelam kemudian diselamatkan, terus kita bingung apa yang harus dilakukan pertama kali. Ambulansnya belum datang, apakah kita diam saja? Sebaiknya tidak. Karena pertolongan ini sangat penting, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa orang yang kita tolong tersebut. Jangan sampai kita hanya menyelamatkan orang yang tenggelam kemudian sudah kita pindah saja, itu namanya kita tidak melakukan apapun begitu nggih. Jadi harapannya setelah ini kita tahu apa yang kita lakukan. Setelah kita menyelamatkan orangnya itu dari tempat yang aman ke tempat yang aman, selanjutnya kita tahu apa yang kita lakukan itu dengan bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar ini ada langkah-langkahnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin boleh dicatat, boleh diingat, terserah. Yang penting ilmunya ini bisa disampaikan ke teman-teman lainnya, gitu. Yang pertama itu 3A, amankan diri kita, amankan lingkungan, dan amankan korban. Amankan diri kita itu seperti apa? Amankan diri kita ini bagaimana caranya supaya kita tidak ikut jadi korban, begitu. Jadi kalau misalnya kita menolong korban kecelakaan atau kita menolong korban yang tergeletak di jurang atau longsor, jangan sampai kita menerjunkan diri kita tapi nanti kita jadi korban. Nanti kita kena longsor, nanti kita ketabrak truk. Gitu. Jadi amankan diri kita dan amankan lingkungan sekitar kita. Amankan diri kita kalau Covid seperti ini, jangan lupa pakai maskernya. Kalau misalnya ada face shield ya pakai face shieldnya. Tapi kalau misalnya sekarang cukup masker saja, karena kan kita tidak tahu yang kita tolong itu membawa apa sih di dalam tubuhnya gitu. Kemudian amankan korbannya itu bisa diletakkan ke tempat yang aman, misalnya dari air, dari danau, dari sungai yang arusnya keras, kita ambil, kita pinggirkan, kemudian kita lakukan pertolongan di tempat yang sebaiknya itu tanah datar atau alas datar begitu. Nah, karena kita keadaannya bukan di rumah sakit, bukan di setting puskesmas, bukan hanya di setting sehari-hari, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Misalnya, harusnya kita memegang orang yang kotor, habis kecelakaan terus banyak darah-darahnya atau bagaimana, kita nggak ada sarung tangan, aduh takut mau pegang darah-darah ini, nanti darahnya kena luka, saya punya luka terbuka, nanti darahnya masuk membawa kotoran masuk ke dalam tubuh saya, begitu. Kita takut begitu ya, nggak boleh takut. Jadi kita bisa cari barang-barang seperti kayak plastik kiloan, yang plastik boyo itu, atau misalnya kresek itu bisa dipakai untuk melindungi tangan kita.
Terus misalnya kita ada jaket, ya bisa untuk melindungi kulit kita. Jadi kita bisa memakai lengan panjang begitu. Next. Nah, untuk langkah kedua setelah kita udah mengamankan diri, korban dan lingkungan, kita cek dulu korbannya ini sadar atau tidak sadar. Caranya gampang sekali. Mungkin bisa minta tolong satu. Nah, gini ya. Misalnya saya datang, terus saya udah mengamankan korbannya. Saya menemukan korban dengan keadaan seperti ini. Saya harus cek dulu, ini korbannya sadar atau tidak sadar. Caranya, awalnya saya lihat ya, oh merem ini, berarti dia nggak tahu saya siapa, dia nggak sadar. Terus saya tepuk, mbak, telinganya ya, di telinganya dengan keras. Nggak usah takut-takut, digoyangkan aja. Selama kita nggak melihat ada luka terbuka kayak gitu, goyangkan saja. Kalau misalnya tidak ada respon, bisa diberikan rangsang nyeri. Rangsang nyeri itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu, ini ada di kuku, ada bulan sabitnya seperti itu. Kan itu bisa ditekan dengan keras, itu nanti bisa merangsang nyeri. Jadi ya sebenarnya nggak harus di situ, bisa dicubit aja. Tapi yang pasti jelas nyeri itu di ujung kuku yang kayak bulan sabit itu, dan juga di tengah dada. Tengah dada kita kayak begini, diginikan dengan keras. Kalau Bapak Ibu sekalian nyoba itu rasanya sakit sekali ya. Jadi itu yang disebut dengan rangsang nyeri. Kalau masih nggak bangun juga, berarti kita harus nanti lihat next stepnya. Nah, terus gimana? Kan posisi korban ini harus terlentang di alas yang keras. Misalnya kita menemukan mbak-mbaknya ini seperti ini, terduduk tidak sadar. Kita nggak tahu barusan dia apa, kena serangan jantung atau apa, atau habis sesak atau gimana. Kita bawa mbaknya ke lantai. Selama kita yakin bahwa oh ini mbaknya ini tidak ada luka kok di luar-luarnya, selama tidak ada luka dari pundak ke atas, aman, safe. Lebih baik kita membawanya dengan hati-hati daripada kita selamatkan dia dengan seperti ini. Tidak bisa. Jadi setelah kita bawa ke alas yang keras, nanti bisa kita lakukan macam-macam hal seperti pijat jantung, kemudian bisa kita lihat apakah lukanya ada yang berdarah atau bagaimana begitu. Kalau misalnya dia punya luka dari pundak ke atas, misalnya jelas di sini, waduh, di sini ada darah banyak banget nih. Di sini ada lebam, ada memar, ada robek di sini. Sebaiknya kita langsung telepon bantuan saja, tidak apa-apa. Karena manipulasi terhadap cederanya itu bisa lebih membahayakan. Karena di sini kan ada tulang belakang, ada tenggorokan untuk kita bernafas, jalan masuknya udara. Kita tidak tahu di situ apakah ada patah tulang di situ atau bagaimana. Patah tulang di situ, sarafnya kena, nanti orangnya selamat, tapi lumpuh tempat-tempatnya. Jadi kalau misalnya tidak yakin bahwa lihat, oh ada luka di lehernya, sebaiknya langsung nelfon bantuan saja. Bisa next? Nah ini, untuk panggil bantuan dari tim medis ini tidak harus tahu nomor teleponnya puskesmas sendiri ya. Biasanya ada PSC-nya atau bisa telepon langsung nomor darurat 119. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya kenalan yang punya ambulans gratisnya, ada paramedisnya, tidak apa-apa, itu aja. Apapun yang punya untuk nomor darurat itu bisa ditelepon. Ditelepon, apa yang disampaikan di telepon? Pertama, perkenalkan diri dulu, saya siapa, saya menemukan korban, laki-laki atau perempuan, lokasinya di sini, sekarang tidak sadar. Sejak 5 menit yang lalu saya menemukan. Yang penting mereka tahu alamatnya itu di mana. Terus orangnya ini yang mau ditolong itu kira-kira perempuan, laki-laki. Kalau misalnya bisa memperkirakan usianya, boleh disebutkan. Yang penting mereka biar bisa segera datang ya, seperti itu. Next. Terus selama menunggu apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu namanya kita hidupkan makhluk hidup kan bernafas ya Pak Bu.
Jadi yang paling penting itu memang kita mengamankan jalan nafasnya. Jalan nafas itu apa? Jalan nafas itu dari hidung, mulut, tenggorokan sampai paru-paru. Bagaimana cara mengamankan jalan nafas dengan cepat? Yang kita lakukan adalah head tilt, chin lift. Head tilt itu kepalanya bagaimana ya? Didangakkan, kemudian chin lift, nanti dagunya itu dinaikkan begitu sambil dibuka mulutnya. Jadi jangan cuma di head tilt, cuma dinaikkan kepalanya terus apa namanya? Boleh sih. Tolong setengah-setengah, ini orangnya nggak bisa nyawanya setengah-setengah aja baliknya. Jadi kita lakukan seperti ini, tujuannya apa? Dengan seperti ini kita bisa mendengarkan suara nafas bapaknya. Kita bisa melihat apakah bapaknya ini dadanya bergerak atau enggak buat bernafas, dan kita bisa merasakan di pipi kita apakah ada udara yang dari nafasnya. Jadi kita lihat, dengar, dan rasakan. Seperti ini, oh ini masih ada nafasnya. Oh ini nafasnya kayak udah tersengal-sengal. Oh ini sesak. Oh ini orangnya malah nggak ada nafasnya sama sekali. Gak ada suaranya, atau mungkin ada suara berkumurnya atau suara ngoroknya. Semuanya itu merupakan sebuah masalah dalam jalan nafas dan harus ditangani segera. Next. Nah, misalnya kita dari jauh aja udah dengar orangnya ngorok, atau mungkin orangnya ini kayak ya ngorok sih, orangnya ngorok. Salah satu ya seperti itu. Kayaknya suaminya atau anaknya ngorok di sebelahnya gitu, sebelahnya waktu tidur gitu ya. Lu kok mengganggu sekali. Gampang, tinggal di head tilt, chin lift, berhenti itu ngoroknya. Nanti bisa dicoba ya, Bang. Jadi caranya salah satunya untuk menghentikan ngorok itu namanya sumbatan jalan nafas, itu salah satunya itu ngorok. Jadi sebenarnya orang ngorok itu dia tersumbat jalan nafasnya, tapi ya masih bisa bernafas, toh masih bangun tuh biasanya. Alhamdulillah. Jadi kalau udah seperti ini, itu salah satu sumbatan. Lainnya itu kalau sumbatan misalnya dia berkumur, kayak misalnya orang tenggelam, orang habis kecelakaan terus di sininya banyak darahnya, kan terisi air itu mulutnya. Nah yang bisa kita lakukan itu ini, kita membuka mulutnya, iya dicuci keluar, benar sekali. Jadi kita buka mulutnya itu dengan seperti ini, Bapak bisa diudikan. Sekarang ini dibuka, udah buka mulutnya, satunya bisa ini tadi saya bilang boleh diplastiki dengan plastik kiloan seperti itu, diambil keluar. Kenapa? Berarti sih berarti sadar. Gak apa-apa Pak kalau marah itu. Ya seperti ini dikeluarkan dengan plastik, atau semisal ada kain yang bersih ya, yakin bersih. Ini ya bisa intinya dikeringkan dalamnya ini ya, biar terbuka, nggak tertutup sama air. Tapi kalau bisa jangan pakai tisu ya Pak, soalnya nanti dia iya di dalamnya hancur. Tidak menyelesaikan masalah. Nah selanjutnya kan udah kita bersihkan tuh, kita cek lagi. Tadinya ada nafas, ada ngorok, atau tadinya ada rasa kumur-kumur kayak gitu, sudah dibersihkan, dicek, belum, malah nggak ada suaranya, belum, malah nggak ada gerakan dadanya, malah nggak kerasa nafasnya. Wah berarti orang ini henti nafas. Henti nafas itu gawat darurat sekali. Henti nafas itu bisa terjadi di orang serangan jantung, ya orang-orang kecelakaan atau apapun lah, misalnya dengan penyakit apapun, komplikasi yang terakhir itu bisa kardiak arrest atau henti jantung, henti nafas, henti jantung. Yang harus kita lakukan yaitu pijat jantung. Pijat jantung ini dilakukannya itu di tempat datar, kemudian tangannya, kalau saya biasanya tangan dominannya saya sering pakai tangan kanan. Jadi saya taruh tangan kanan di sini,
di tengah dadanya Bapak ini. Tengah. Kemudian satunya ini meliputi tangan yang dominan itu. Ini nanti yang nempel ke dadanya Bapak ini. Ini agak ketinggian ya. Sebenarnya harusnya itu tangannya tetap lurus. Kemudian dan diletakkan seperti ini lurus. Harusnya ini sudutnya dengan bawah ini 90 derajat. Jadi mijitnya tuh nggak gini-gini, tapi harus menjatuhkan badan kita. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Lebih mending dia patah tulangnya rusuk daripada dia nggak nafas, dia jantungnya nggak berdenyut, malah mati kan. Kalau misalnya dia hidup tapi nanti tulang rusuknya patah, bisa diperbaiki kok. Bisa dibawa ke rumah sakit, itu lebih tidak mematikan daripada jantungnya berhenti. Jadi dari tengah, posisinya sudah sesuai. Pokoknya posisinya dia 90 derajat, kemudian ini lurus, dan nanti tubuhnya itu sebenarnya panggul. Jadi kita jatuh badan kita yang bawah. Nah ini apa ya? Yang sebelah kiri itu. Nampak Pak? Kalau misalnya saya terlalu cepat nanti bisa dibilang cepat. Sudah. Terus apa yang harus dilakukan sekarang? Kita harus tahu cara ngitungnya. Nah, kita harus ngitung. Biar apa sih kita ngitungi? Biar kita tahu kita itu sudah berapa lama ya menghitung penolong orang ini. Nanti hitungannya bisa jadi nanti di manekin ini kan coba semuanya ya. Kalau bener, kalau dalam, kalau kena jantungnya nanti ada bunyinya seperti gitu terus. Sebenarnya kalau di sebelum COVID, setelah 30 hitungan pijat jantung ada pemberian nafas buatan. Tapi nggak, karena ini COVID, jadi tidak memungkinkan kan, karena ini lebih menakutkan juga virusnya, takut tertular. Jadi kita lakukan pijat aja terus sampai bantuan datang. Iya. Selang sih Pak, tapi khusus. Begitu nanti kapan kita berhenti pijat jantung, kita bisa ngitungin. Misalnya kita sendirian nih nolongnya, bisa ya kalau saya sendirian bisa sampai capek sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita berdua kan lebih baik gantian. Jadi nanti dihitung tuh 30 hitungan, kemudian dikali 5, jadi 30 kali 5. Setiap 30 hitungan kali 5, 30 hitungan itu satu siklus. Terus nanti kita kuat lah insya Allah 5 siklus ya. Tapi kalau misalnya memang tidak kuat sebelum 5 siklus itu selesai, Pak gantian di belakang saya. Nah salah satunya orangnya itu harus sudah siap-siap. Soalnya ini saya lagi menolong, jadi nggak boleh saya minta gantian tapi orang yang gantiin masih di sana. Nah, orang ini nggak ada yang nolong, ada jedanya. Jadi nanti ini malah lebih besar, lebih gampang ada jantungnya. Iya. Terlalu jauh jedanya. Itu ya Pak, untuk pijat jantung sekilas seperti itu nanti bisa dipraktekkan dalam barang. Terus prinsipnya apa sih? Letaknya ini di tengah. Jadi kan kita ada tulang di sini, di tengahnya tulang itu. Terus tidak boleh menekan terlalu kuat, tidak boleh menekan terlalu dalam. Ini memang banyak tidak bolehnya, tapi nanti kalau praktek nanti kerasa. Tidak boleh terlalu kuat, terlalu dalam, terus terlalu cepat juga nggak boleh. Jadi nanti ada hitungannya. Terus nanti jangan lupa kita terlalu asik neken. Mungkin saya nih terus. Iya,
belum besar udah ditekan lagi. Ya, itu nanti sama aja darahnya nggak bisa ke seluruh tubuh gitu. Terus minimalkan jeda itu maksudnya ya tadi kalau mau gantian tuh di zaman orangnya di sana saya udah lepas kayak gitu. Kecuali kalau saya tidak ada orang lain gitu, ya memang kita sudah melakukan, kita capek, jangan sampai kita jadi korban. Intinya begitu. Next. Ini dari posisi. Nah terus misalnya udah selesai. Kalau saya udah selesai nih, jalan nafasnya sudah kita cek, sudah tidak ada sumbatan, sudah nafas. Terus habis itu kita lihat, oh nafasnya juga bagus, nggak perlu dipijat jantung. Pijat jantung tadi itu cuma untuk yang berhenti nafas di jantung. Jadi kalau berhenti nafas, orang yang nafas biasa, tapi nggak sadar dia jangan pijat jantung, tunggu aja. Kalau misalnya orangnya bernafas tapi nggak sadar, kita tunggu sambil mengamankan orangnya, karena ya itu yang bisa kita lakukan di utamanya setting bencana, ya, utamanya setting kehidupan sehari-hari apalagi. Ya, selanjutnya setelah kita amankan jalan nafasnya, kita cek sirkulasi. Sirkulasi itu apa ya? Jadi peredaran darah ke seluruh tubuh seperti itu, apakah baik atau enggak. Misalnya orangnya ini diare terus menerus satu hari itu bisa sampai 20 kali, karena ada ya seperti itu saat banjir itu bisa juga. Orang kalau udah puang mas, orangnya sampai gak bisa diajak ngomong, udah gak bisa minum, udah gak haus lagi. Harusnya kan orang diare kan airnya kebuang ya, harusnya orangnya itu normalnya awalnya haus. Tapi kalau diarenya terlalu parah, orangnya sudah lemas gak bisa apa-apa. Nah itu nanti bisa terjadi kegawatan yang lain, kegawatan sirkulasi, namanya shock. Jadi shock itu di medis itu bukan shock kaget Bapak Ibu. Jadi shock itu intinya darahnya itu nggak nyampe ke tubuhnya kita ini. Darahnya ini kurang, bisa darahnya ini kurang, bisa darahnya ini hilang, bisa macam-macam. Yang penting itu yang kita namakan shock. Darahnya nggak nyampe ke jaringan seperti itu. Terus cara meriksanya gimana? Soalnya nih ada anak diare, terus tiba-tiba dia ditemukan pingsan di depan WC-nya gitu. Sudah kita lakukan jalan nafas dan yang lain tadi, oh semuanya aman, sudah nafas kok anaknya, cuman anaknya nggak sadar. Kita cek sirkulasinya dengan periksa telapak tangan. Telapak tangan yang normal itu begini, hangat kering merah. Bisa dicek ya semuanya normal semuanya, hangat kering merah. Kalau misalnya orang ini dingin, basah dan pucat, ada kemungkinan orang ini tanda-tanda awal shock. Tapi ya jangan dicek kayak habis nyuci ya dingin, basah, pucat ya jangan dicek seperti itu. Selanjutnya bisa periksa kukunya. Kalau misalnya ditekan 5-10 detik pangkalnya. Tadi kan untuk rangsang nyeri kan di bulan sabitnya ini. Kalau ini di pangkalnya sekarang. Tekan 5-10 detik. Habis itu dilepas, harusnya normalnya kurang dari 2 detik, dia udah merah lagi. Kalau memanjang atau baru 5 detik dia baru merah lagi, berarti ada gangguan, darahnya nggak sampai situ dengan cepat. Itu yang dinamakan shock. Terus yang lainnya bisa periksa nadi leher. Nadi leher atau nadi pelvis itu dari tenggorokannya Bapak Ibu sekalian, geser aja ke samping, dari samping kiri, samping kanan, itu nanti langsung terasa ya. Terasa semua ya, masih gitu semua, terasa denyutnya. Dari leher, samping aja dikit. Oh masih ada. Ya udah nggak apa-apa. Berarti ini mungkin kalau misalnya nadinya masih ada, terus tangannya masih hangat kering merah, terus kukunya juga masih balik kurang dari 2 detik, berarti ini bukan shock. Terus kita next. Oh ya sebelum. Kalau misalnya nggak normal salah satu gitu, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya itu adalah ini, posisi yang bapak yang berdiri sama berdiri itu angkat kakinya lebih tinggi dari jantung. Kenapa kok kayak gitu? Supaya darahnya yang dari kaki itu bisa balik dengan cepat. Iya, benar turun. Karena kita kan lebih penting jantung kita toh. Maksudnya kita bisa hidup itu dari jantung kita yang terus berdenyut. Kalau misalnya kita relakan jantung kita nggak bisa hidup. Jadi kalau kita relakan sedikit lah, sebentar aja kukunya, biarkan putih dulu, biarkan tidak teraliri darah dulu, sebentar aja untuk jantung kita supaya bisa tetap berdenyut sampai bantuan datang. Itu lebih baik outcome-nya. Next.
Terus itu tadi seluruh tindakan BLS ya. Jadi yang pertama jalan nafas, kemudian cek nafasnya, pijat jantung, kemudian cek sirkulasi atau darahnya. Terus selanjutnya misalnya kita udah melakukan semua itu, udah normal semuanya nih, dicek udah normal semuanya, kita lakukan posisi mantap. Ini yang namanya posisi mantap. Jadi korbannya misalnya biasanya sih habis tenggelam gitu ya, habis tenggelam dicek semuanya. Oh udah gak ada sumbatan air, oh nafasnya udah bagus, maksudnya udah nafas gitu ya, maksudnya bukan bagus gitu tapi udah bernafas gitu, tapi orangnya masih nggak sadar, kita lakukan posisi ini. Jadi kita nanti miringkan korbannya itu ke kiri. Pertama kita miringkan, kemudian tangan kanannya itu ditempelkan ke pipinya seperti ini, ke belakang telinganya seperti ini, kemudian kakinya itu diangkat, dipangkukan begitu, nanti biar ada yang merasakan waktu praktek bersama. Habis itu nanti dimiringkan ke kiri. Tujuannya apa? Karena dengan posisi ini, yang pertama, kalau misalnya orang yang muntah, kalau misalnya orang ini di mulutnya ada cairannya, di tenggorokannya ada cairan, ini bisa keluar. Orang yang batuk-batuk nggak masalah, nanti airnya daripada masuk lagi ke dalam paru-paru itu lebih bahaya. Nanti namanya aspirasi, nanti air yang di dalam paru-paru itu nanti bisa menimbulkan infeksi kalau nggak bersih. Terutama kan kalau kita banjir ya, kalau kita banjir kan kita nggak tahu airnya ini wis kemana, wis campur baur, mungkin habis dari desa yang sana. Jadi kita lebih baik lakukan posisi mantap ini. Dan dengan posisi mantap ini juga sambil menunggu kesadaran itu lebih bagus buat pernafasan daripada kita posisi telentang biasa. Ya nggak apa-apa sih, mungkin nggak ada sumbatan di sini, mungkin nggak ada air lagi di sini, tapi kita kayak gini biasa aja. Dibandingkan dengan posisi yang mantap itu lebih bagus pernafasannya orang yang di posisi mantap ini. Tapi masalahnya kalau misalnya kelihatan ada lukanya, kayak misalnya orang kecelakaan yang benar-benar darah kayak gitu, lebih baik tidak kita lakukan, karena kita nggak tahu ya di tulang belakang ini kan ada banyak hal yang penting. Takutnya nanti salah gerak sedikit orang yang bisa nafas, salah gerak sedikit orang yang bisa tumbuh seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada, wes jangan takut. Kalau misalnya nggak ada kelihatan luka terbuka, wes lebih baik posisikan aja. Jadi kita ini kalau menolong memang harus hati-hati, tapi kita tidak boleh terlalu takut. Kalau misalnya menolong jangan setengah-setengah. Jadi kalau misalnya menolong orang ya udah sampai akhir, sampai orang ini syukur-syukur bisa langsung diselamatkan oleh bantuan yang lebih profesional datang, daripada nanti orang ini baru dibantu ketika ambulansnya datang wis 30 menit sendiri, orangnya nggak nafas 30 menit. Waduh ya, susah sekali, nggak ada harapan buat orang ini. Kalau kita bantu, harapannya orang ini masih ada, kemudian bisa dilanjutkan bantuan yang lebih profesional. Nah, ini selanjutnya tersedak. Jadi tersedak ini juga termasuk sumbatan jalan nafas juga. Banyak sekali di rumah sakit itu orang datang dengan keluhan kayak gini, tersedak. Jadi kan dulu itu ada berita lomba makan cepat KFC, terus nanti orangnya meninggal tiba-tiba di situ. Atau ada juga orang makan bakso, keselak pentol. Bener, itu bahaya loh, itu bahaya sekali. Kalau pentolnya besar menutupi tenggorokannya, waduh orangnya nggak bisa nafas ya. Itu pernah keselak sendok kayak gini. Sapiringnya. Jadi itu harus segera ditolong Bapak Ibu. Jadi next. Nah, cara menolongnya gimana? Ini nanti ada 2 cara menolong. Bisa punggungnya itu kayak gini. Jadi orangnya diposisikan miring. Tujuannya itu nanti misalnya baksonya di sini nih Mas ya. Jadi sampai orangnya bisa batuk. Kan orangnya kayak kalau sedang kan pasti batuk ya. Tapi kita jangan gini kan. Jangan cekelehin juga, maksudnya iya, sampai bisa keluar nanti baksonya. Kayak gini aja 5 kali, yang keras dan arahnya ke atas. Pak
Atau bisa satunya. Ini nanti bisa. Soalnya ini batu-batu gitu ya Kak. Saya kan lebih besar dari ini. Saya suruh dia agak maju. Kemudian saya ini kakinya menahan dia. Menahan dia. Nah, terus tangan saya terserah mau gini, mau gini. Yang penting intinya itu mau gini atau mau gini. Yang penting intinya itu saya mau ulu hatinya ini saya tekan. Gitu. Jadi ini kan saya udah tahan nih, jadi misalnya dia angkat-angkat pun dia nggak akan jatuh. Tarik ke atas, tarik ke atas, kayak gitu, tarik ke atas. Kalau saya udah gantian 5 kali punggung tadi, bisa digantikan dengan ini, 5 kali punggung lagi, terus nggak perlu. Pokoknya emang menolong orang itu aturannya nggak sakit deh. Yang penting kita tahu prinsipnya. Jadi kita tahu prinsipnya. Ini kita mau mengeluarkan sumber tanah